Sebelum seorang manusia itu menjadi manusia dewasa yang utuh, maka dia harus jadi apa dulu? Nah, itu yang saya maksud, anak-anak. Anak-anak adalah pribadi yang tidak pernah minta atau memilih, apalagi tidak mungkin ada anak-anak buat proposal pada orang tuanya, lahirkan saya dong, lahirkan saya. Oke? Nah, ini konsep penting. Ketika anak-anak itu tidak pernah mempunyai hak untuk memilih dilahirkan dengan siapa, anak-anak tidak punya hak untuk minta dilahirkan, dan begitu mereka ada di antara orang tua itu, lalu mereka disakiti, itu sakitnya sangat dalam. Maka itu semua anak, dan ini yang luar biasa. Seandainya ada di antara kita yang mendengar acara ini, dan saudara adalah orang itu, jangan pernah kecil hati, dan jangan pernah ingin mati, sayangi hidupmu. Karena bukan orang tua yang membuat kita. Betul? Siapapun manusia itu, maka manusia tidak akan bisa buat manusia. Manusia bisa hebat, bisa buat ini, buat itu. Kita lihat teknologi yang luar biasa. Tapi buat anak nggak ada yang bisa. Nah, mengapa semua anak yang dilukai atau disakiti oleh orang tuanya pasti keluar kata-kata ini? Saya pernah meneliti dari mana kalimat itu muncul. Kata-katanya begini, kenapa kau dilahirkan? Mengapa mereka atau kita ketika sebagai anak kita dilukai, kita tidak pernah punya kalimat lain, selalu kalimat itu, kenapa aku dilahirkan? Nah, dari kata-kata itu yang saya sering dengar dalam perjalanan hidup saya itu, saya tuh mulai mencari unsur apa, motivasi apa, alasan apa di balik kalimat itu, kenapa aku dilahirkan? Nah, dari penelitian saya itu saya bisa menemukan hal ini. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang langsung lahir, terus kita dewasa, terus pacaran menikah. Itu menakutkan. Betul? Semua kita harus lewat proses dari kandungan, kita jadi bayi, kita jadi anak-anak, dan seterusnya. Karena kita tidak pernah untuk minta atau memilih untuk dilahirkan, maka itu ketika kita disakiti oleh yang melahirkan kita, itu sakitnya itu dalam sekali. Jadi kata-kata, kenapa aku harus dilahirkan? Aku kan gak minta dilahirkan. Itu artinya sebuah protes dan pemberontakan yang terjadi. Nah, kebutuhan pokok seorang anak yang sebelum dia jadi manusia dewasa atau utuh adalah penerimaan. Saya ulangi, kebutuhan pokok semua anak sebelum dia jadi seorang manusia adalah penerimaan, acceptance. Kalau ada yang belajar ilmu jiwa, saudara akan tahu betapa hebatnya penerimaan itu. Hal yang sangat luar biasa, diterima. Saudara, maka itu dalam hidup ini kita perlu belajar untuk menerima seseorang atau lebih tanpa kita ribut mempersoalkan siapa dia. Saya mau baca dulu satu bagian ini. Kitab Hakim-Hakim pasal 11. Kita lihat ya, mulai ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama. Diharapkan setelah kita pulang dari acara ini, semua kita menjadi pelaku tema ini. Masing-masing kita betul-betul menjadi rumah, menjadi tempat bagi orang yang lelah itu. Sudah, Hakim-Hakim 11 mulai 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, itu setelah dia jumpa Tuhan atau dia menemukan rumah yang sesungguhnya. Saya ulangi lagi, dahsyat. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang apa? Ayo, seorang apa? Pahlawan yang gagah perkasa, hebat, luar biasa. Tapi lihat latar belakangnya. Tetapi ia anak seorang perempuan Sunda. Kalau bahasa sekarang, dia itu anak pelacur. Karena ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead, jadi istri sah ayahnya, melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya ini jadi saudara-saudara tirinya.
Maka mereka mengusir Yeftah, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Saudara, ketika seorang anak, entah lahirnya dengan cara apa, bahkan diperkosa sekalipun, ibunya lalu lahir anak itu, dengarkan, tidak ada seorang pun di dunia bisa buat anak, setuju tidak? Maka itu walaupun itu hasil perkosaan, hasil perjinan, ingat tidak ada anak yang salah. Yang salah pasti kita orang tua. Itu pasti. Nah, dalam kondisi terusir, tanpa dia mengerti, karena dia nggak minta untuk dilahirkan, entah dengan siapa saja, maka Yeftah yang masih muda ini, sayang Alkitab nggak nyebutkan umur berapa waktu dia terusir dari keluarganya, yang dia nggak pernah minta atau milih untuk dilahirkan. Maka dia mencari rumah, mencari tempat, mencari lingkungan, mencari kelompok, kalau bahasa sekarang namanya komunitas, yang bisa terima dia. Lihat kalimat berikut. Maka ayat 3 ya, larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu, saudara tiri, dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Kalau kita terjemahkan kata petualang-petualang ini, sekarang kalimat apa yang cocok untuk kelompok ini? Pergaulan yang salah. Bahasa sehari-hari ini apa? Kalimat kalau kita pakai kata-kata zaman ini, petualang. Apa? Orang apa? Orang bebas. Pergaulan bebas, bukan. Gelandangan. Hampir betul, preman. Ya, kelompok geng. Tahu kata geng ya? Itu dalam dari bahasa Inggris, geng. Nah, saudara, ini yang dibuat oleh dunia. Saya akan keluar dulu, saya ajak saudara keluar dari konteks yang kita bicarakan ini. Saya mau beri pertanyaan kepada saudara. Menurut saudara, gereja atau kelompok geng, kelompok narkoba, kelompok preman dan sejenisnya itu, ya, mana dari dua kelompok ini, gereja atau kelompok mereka yang jahat di dunia ini, yang jauh lebih mudah menerima orang? Nah, maka itu bubarkan aja gereja itu, nggak ada gunanya. Karena gereja tidak bisa menerima orang-orang itu, dan itu fakta. Loh, betul tidak? Nggak apa-apa jadi geng yang benar, boleh. Kenapa tidak? Kalau saudara pernah baca kisah hidup Daud, Gua Adulam contohnya, saya itu punya kelompok geng banyak sekali, sangat banyak. Kalau saya cerita saudara pasti akan kaget. Saya punya kelompok geng pemabuk, saya punya kelompok geng narkoba, saya punya kelompok geng pencuri, saya punya kelompok geng orang-orang gay dan lesbian, saya punya kelompok geng orang-orang tidak menikah, saya punya kelompok geng janda-janda disakiti oleh suaminya, saya punya kelompok geng anak-anak yang tertolak, dan banyak lagi. Tapi jangan paksa saya untuk tunjukkan di mana mereka ada, karena mereka sangat muak dengan orang Kristen, sudah. Jadi kalau saya kumpul mereka, saya tinggalkan semua atribut kependetaan saya. Maka itu ketika suatu kali saya khotbah di satu gereja, lalu cara saya ngajar tidak seperti pendeta yang lain, mereka bingung. Kenapa cara saya ngomong juga, kalau saya dengarkan cara saya bicara, hampir nggak ada kata-kata atau istilah-istilah rohani dalam kalimat-kalimat saya. Karena saya terlalu sering kumpul mereka, dan saya tidak boleh pakai kata-kata atau bahasa-bahasa agama, karena mereka nggak suka. Itu fakta. Ternyata gereja gagal untuk menerima orang-orang yang terbuang di dunia. Padahal Tuhan Yesus mengadakan gereja kan untuk mereka, bukan? Tapi kita mengusir mereka. Saya beri contoh. Saya minta saudara jawab. Kalau ada pendeta lebih bagus lagi di sini. Seandainya ada pelacur masuk ke gereja kita, ya, jujur, kira-kira kita terima langsung atau kita apakan? Ya, mungkin saudara bertanya, mana tahu pelacur atau tidak? Oh, pasti tahu dari baunya, tahu.
Masa nggak tahu itu pelacur atau tidak? Maaf ya, jangan marah saya ngomongin. Oke, jawab jujur. Kalau ada di gereja kita masuk seorang pelacur, kira-kira kita terima atau tidak? Ayo jawab jujur. Kita nggak mungkin diterima langsung. Dari pakaiannya, dari gayanya, dari apa kita tahu. Ini nggak benar ini. Biasanya gereja akan ngeliatin dia dulu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas terus begitu. Contoh berikut, kalau ada orang gila masuk ke dalam gereja, ya gila. Kalau gila gak usah tanya lagi, saya tahu dari penampilannya. Oke, gereja nggak akan siap untuk menerimanya. Orang kena AIDS, gereja sulit untuk menerimanya, pasti akan dijauhi. Orang kusta, ya, dan sejenisnya. Nah, berarti ini kembali ke zaman Tuhan Yesus masih hidup di dunia. Justru orang-orang itu terusir dari bait suci. Orang-orang itu nggak boleh masuk ke bait suci. Maka itu kenapa penekanan Tuhan Yesus selama dia ada di dunia, dia tegaskan dan dia marah kepada orang-orang Farisi itu dan berkata, yang perlu tabib itu orang sakit. Orang sehat tidak perlu tabib. Ngerti nggak penekanan Tuhan Yesus itu? Nah, jadi kita datang hari ini ke sini dengan tema menjadi rumah bagi mereka yang lelah. Tuhan tidak berharap kita hanya mendengar sebuah ulasan. Tuhan nggak suka kita hanya mendengar sebuah ceramah atau pengajaran, tapi kita diminta untuk jadi pelaku. Amin, jadi pelaku. Kemarin siang jam 1:30 saya dari Jakarta harus ke Bandung. Nah, seorang sopir yang ngantar saya tadi pagi, begitu saya tiba di Balikpapan, habis saya buka SMS dia sore tadi. Habis saya istirahat, mandi mau kesini, saya buka SMS. Kok saudara baca SMS-nya luar biasa. Dia bilang, selama saya hidup, saya belum pernah merasakan kebahagiaan seperti kemarin dan hari ini. Dia menyembunyikan sesuatu dalam hidupnya. Tapi ketika saya naik di mobilnya, dalam perjalanan Jakarta-Bandung, Roh Kudus bicara sesuatu. Dan dia sangat terkejut. Dan yang buat dia aneh, walaupun saya tahu kebejatannya, saya ajak makan dia. Sebelum sampai ke tempat tujuan, saya ngajak dia berhenti, ayo kita makan. Terus dia cerita, saya sempat telepon istrinya. Istrinya juga kaget waktu saya sampaikan itu. Keluarga ini hampir hancur, boleh kata, walaupun tidak berkata cerai, tapi hampir hancur. Nah, siang tadi saya SMS istrinya, dia bilang lain dia. Suami saya berubah. Padahal cuma baru berapa jam ketemu. Nah, terus kemarin sampai satu tempat, saya lihat begitu banyak orang jual pakaian, semuanya ini mau lebaran. Saya kasih dia sejumlah uang cukup besar. Roh Kudus gerakan saya kasih dia 900.000. Saya nggak tahu kenapa nggak genep 1 juta. Saya juga heran. Kenapa mesti ganjil? Saya ikuti saja. Dia kaget menerima uang itu. Saya bilang, beli baju untuk 2 anakmu dan untuk istrimu di daerah ini. Dia kaget sekali. Saudara, menjadi rumah itu ada 2 macam. Satu, betul-betul rumah kalau kita punya rumah. Kalau kita nggak punya rumah, nggak ada alasan untuk kita nggak bisa terima orang juga. Karena ada rumah yang kedua, yang Tuhan Yesus katakan dalam perjanjian baru itu ditegaskan. Tidak tahukah kamu bahwa titik-titik adalah rumah Tuhan? Siapa itu? Tubuh kita, hati kita ini. Jadi ada rumah secara jasmani, ada rumah secara rohani. Nah, rumah yang kedua ini semua orang pasti punya. Kalau nggak ada yang punya, berarti orang itu sudah mati. Betul tidak? Selama kita masih hidup, berarti kita masih punya rumah hati itu. Hari Selasa yang lalu, tanggal berapa Selasa itu ya? 26. Ya, terima kasih. Saya mampir ke sebuah warung mie ayam dan soto kudus. Setelah pesan, lalu pelayan ngelayani. Tapi Roh Kudus ngomong kepada saya tentang pelayan itu. Kaget, ternyata dia itu baru menikah 19 hari.
Anaknya masih kecil, perempuan ini. Saya tanya, suamimu mana? Sopir. Terus saya minta izin kepada pemiliknya, saya habis makan, dan kebetulan saya lihat, boleh pelayan satu ini saya nggak kerja dulu kan, warung itu nggak terlalu ramai. Saya minta izin kepada pemiliknya, boleh nggak saya ngomong? Oh boleh, karena pemiliknya kenal saya juga. Saya ajak pemiliknya untuk bicara, jadi kami bertiga. Tim saya 2 orang, saya bilang kamu tunggu aja di luar, saya minta ruangan di kantornya warung itu. Saya cuma bicara kepada dia tentang kekecewaan dia menikah. Dia itu salah menikah. Itu pemilik warungnya sampai syok. Kenapa kamu gak cerita kalau kamu itu salah menikah? Saudara, 19 hari, bayangkan dia kan pengantin baru. Itu ternyata jadi neraka buat dia. Pemilik warung itu memang heran. Selama 19 hari menikah, 3 kali dia sakit. 2 ketiga kalinya, kedua dan ketiga kali itu sampai pingsan. Dibawa ke dokter, diperiksa tidak ada apa-apa. Ketika saya sampaikan itu, dia kaget. Dia muslim. Sopir tadi itu juga muslim. Dia terkejut. Nah, saya tidak akan anjurkan dia cerai, tidak. Sayang, saya harus rebuhnya saya pindah ke kota lain, sehingga saya nggak sempat ketemu suaminya. Tapi saya janji, kalau saya balik ke kota itu saya akan ketemu. Nah, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dari Selasa sampai kemarin, waktu saya perjalanan ke Bandung, saya telepon pemiliknya. Bagaimana? Dia bilang, wah itu memang dahsyat Tuhan itu. Jadi waktu saya ngomong tentang kehidupan, lalu saya doakan. Begini cerita pemiliknya. Koden tahu waktu Koden tumpang tangan, dan saya juga tumpang tangan untuk berdoa. Dia itu merasa ada yang lepas dari dia. Dia itu sampai kaget. Nah, sejak hari pertama dia menikah, baru Selasa itu, dia betul-betul seperti berhidup. Luar biasa. Nah, terima dulu seseorang itu dalam hati kita. Karena itu rumah. Orang itu lelah. Sopir itu yang kemarin itu dia lelah dalam hidupnya. Maka itu ketika istrinya saya telepon, istrinya senang. Tadi siang karena istrinya kemarin di SMS yang telepon suaminya, nadanya sudah berubah. Sampai istrinya itu era. Mereka tinggal istrinya dan anaknya tinggal di daerah Jawa Tengah bagian selatan. Saya janji, suatu kali kalau saya ke daerah itu saya pasti akan mampir. Tapi saya bilang pada istrinya, kamu jangan segan hubungi saya. Kalau ada apa saja. Jangan bawa agama, jangan bawa Tuhan kepada setiap orang. Jadilah rumah, orang itu pasti masuk, sudah. Orang itu pasti masuk. Kalau kita buka hati kita. Sungguh, orang itu akan menerima sesuatu yang luar biasa. Kalau kita terima dia, apa adanya. Nah, sekarang rumah fisik ya itu tergantung berapa besar rumah itu, maka itulah kapasitasnya. Jadi kalau saudara punya rumah tipe 21, jangan ngumpulin orang 16. Tidurnya berdiri itu nanti. Ngerti? Nah, tapi dengarkan, rumah hati kita itu nggak terbatas. Coba renungkan, ya atau tidak? Saudara percaya di rumah hati kita, sekecil-kecilnya saudara, saya lihat yang paling kecil siapa di sini? Mungkin berat badan cuma 36 kilo, umur 30, oh itu sakit namanya. Maaf, ya jangan marah. Nah, sekecil-kecilnya saudara, percaya nggak bahwa di rumah hati kita ini kita bisa terima 2 juta orang? Jawab ya atau tidak? Coba renungkan, bisa. 3 juta bisa tidak? 10 juta bisa tidak? Loh, jangan bilang, oh mana mungkin. Saya tanya, bukan mungkin atau tidak. Beda pertanyaan, jawabannya dong. Jawab, mungkin tidak kita bisa terima 10 juta orang di rumah hati kita? Mungkin. Jadi nggak ada alasan untuk seorang nggak bisa terima orang di rumah hatimu, kalau toh rumah fisik suara itu kecil. Nah, penerimaan itu. Jadi Yefta ini ketika terusir dari keluarganya, yang mana dia kan nggak salah. Maka itu dari Yefta saya belajar, dengar baik-baik. Di dunia ini, agama yang kurang ajar itu mengatakan itu anak haram, itu anak haram. Tidak.
Di dunia ini nggak ada anak haram, bapak haram yang banyak. Betul? Saya ulangi, tidak ada anak haram di dunia ini, bapak haram yang ada. Betul tidak? Betul. Jadi kita harus mengerti ini. Anak-anak itu nggak salah. Sayang mereka nggak bisa ikut. Saudara, cukup banyak. Saya nggak ngitung jumlahnya, hanya Tuhan yang tahu. Tapi cukup banyak. Saya sudah membuktikan ada cukup banyak anak-anak hasil perzinahan yang dibuang oleh orang tuanya. Tapi ketika saya jadi rumah buat mereka, mereka jadi orang yang luar biasa. Kalau pas mereka ikut saya kemana, saya suruh mereka memberi kesaksian. Mereka sembuh. Ketika lingkungannya menolak dia dengan kata-kata yang jahat seperti Yefta ini. Oh, kamu anak perempuan Sunda, anak perempuan Sunda. Itu sakit hati anak itu. Karena dia nggak pernah milih, bukan mau dilahirkan dengan siapa. Maka itu walaupun hasil perkosaan, hasil perzinahan sekali, kalau dia adalah manusia, tetap berharga di hadapan Tuhan. Amin, tetap berharga. Kita nggak bisa salahkan dia. Jadi ketika Yefta terusir dari keluarga, maka dia mencari rumah. Nah, dunia menawarkan rumah dengan kumpulnya para geng, anggota geng petualang-petualang itu untuk merampok. Hancur hidupnya, rusak hidupnya. Sayang, kitab penulis Hakim-Hakim tidak menjelaskan dengan jelas kapan, bagaimana, dan di mana Yefta jumpa Papa di surga. Tapi yang jelas dia berubah sampai menjadi seorang pemimpin yang hebat sekali. Nah, inilah bukti bagaimana orang itu diubahkan hidupnya. Kalau orang itu kita berikan rumah dalam hidupnya. Dan itu sungguh luar biasa. Roma 15 ayat 7. Harusnya semua gereja melakukan kebenaran ini, karena ini yang dilakukan Yesus untuk kita. Ayo kita baca sama-sama Roma 15 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah seorang akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Saudara garis bawahi kata sama seperti Kristus telah menerima kita. Inilah penerimaan yang luar biasa. Nah, waktu Tuhan Yesus menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga, pakai syarat atau tidak? Jawab, pakai syarat atau tidak? Tidak. Nggak pernah dia berkata, Daniel aku terima kamu, tapi percobaan 3 bulan. Nggak ada. Entah. Oke, aku terima kamu Ronald. Itu ada dasar Ronald dari Bapak. Tapi tunggu, periksa dulu masa lalumu bagaimana. Enggak juga. Jadi ketika Kristus Yesus Tuhan menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga, itu enggak pakai syarat. Roma 5 menuliskan, saya nggak ada waktu untuk menguraikan, nanti saudara baca di rumah dalam Roma pasal 5 perikop pertama. Ada 3 kali ditulis. Kapan Yesus mati untuk kita? Dikatakan ketika kita masih menjadi musuhnya, jadi seterunya. Ketika kita diselamatkan, itu kita masih adalah orang jahat, orang berdosa. Ketika Yesus mati untuk kita, justru kita masih jadi bajingan, kalau saya terjemahkan begitu. Jadi waktu dia menerima kita, tidak tunggu kita baik dulu. Dia terima kita apa adanya dalam hidup ini. Apa adanya. Nah, ini yang dunia perlukan. Kata menerima artinya memberikan tempat di hati. Roma 14 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayo yang kuat. Ulangi. 1, 2, 3. Ya. Kalimat penting dalam ayat itu adalah tanpa mempersoalkan, mempercakapkan, mencari tahu apa saja yang dia pernah alami. Gak usah dibahas. Terima mereka. Tolong Pak Edi, terjemahan literal bunyinya Pak. Dan terimalah dia yang lemah dalam iman, bukan sebagai penghakiman pikiran-pikiran. Ya, bukan sebagai penghakiman pikiran-pikiran untuk pendapat-pendapat ini, bukan. Nah, dunia perlu ini, saudara, katakan amin. Waktu orang-orang itu datang di kelompok-kelompok geng, walaupun kalau lihat wajahnya tidak semua saudara pernah bergaul dengan mereka. Dari penampilannya saya bisa tahu. Tapi saya percaya saudara tahu.
yang tidak pernah tahu kelompok mereka. Saya tanya, waktu ada seorang yang senasib dengan mereka, saya punya kelompok orang kena AIDS yang sudah terbuang. Nah, saya tanya kepada saudara, waktu ada orang narkoba ketemu kelompok narkoba, ada pelacur ketemu kelompok pelacur dan sejenisnya. Walaupun tidak semua saudara tahu kelompok itu, tapi saya tahu jawabannya. Saya tetap tanya, menurut saudara, ketika mereka mau bergabung atau dia mau bergabung, ada tes tidak? Isi formulir tidak? Nah, kenapa kalau masuk gereja mesti dites dulu? Isi formulir dulu? Betul enggak? Ini kan kebalik-balik dunia ini. Betul tidak saudara? Ini yang salah. Jadi mereka itu ternyata lebih Kristen dari kita yang aktif di gereja. Lihat dari dua ayat yang saya baru baca, Roma 15 ayat 7 dan Roma 14 ayat 1. Ayo, gereja atau mereka yang menggenapi ayat itu? Jangan usah ragu-ragu. Mereka. Sungguh saudara, saya kagum. Ternyata mereka yang kita katakan jahat, mereka yang kita katakan sampah masyarakat, jauh lebih gampang menerima orang daripada kita yang mengaku diri benar. Maka itu pulang dari sini, saudara cari mereka yang di jalan-jalan. Enggak main pura-pura budak dalam nama Yesus. Saya ngomong apa tadi? Tirukan. Cepat. Ayo pulang dari sini, cari mereka di jalan-jalan. Awas kalau tidak. Sungguh mereka terusir dari rumahnya karena salah. Tapi salah pun tetap mereka masih punya kesempatan untuk dibolehkan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Bulan Mei yang lalu berangkat 8 keluarga dari 2 kota di Papua, dari Nabire dan Biak, ke Eropa gratis. Dan saya bangga waktu mereka berangkat ber-8. Jadi ber-16 ya dengan istri masing-masing. Kenapa mereka bisa berangkat gratis? Tahun 2001 kalau tidak salah, saya lupa. 2001, 2002, saya lupa. Saya pelayanan di sebuah penjara. Terus saya melihat ada seorang anak muda yang betul-betul kelihatan dari hidupnya itu nggak punya masa depan. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini dia tinggal di rumah saya di kota itu. Saya itu nggak pernah ingin tahu kasus apa dia masuk ke penjara, karena buat saya itu bukan urusan saya. Itu urusan pengadilan. Nah, selesai ibadah saya minta izin kepada petugas untuk saya punya waktu sebentar dengan narapidana itu. Ternyata dia berasal dari Sulawesi Tengah, tapi di kampung bukan di kota. Nah, terus saya ngomong dengan dia, kapan kamu bebas? Dia bilang kira-kira 3 tahun lagi. Baik. Saudara pernah tahu nggak bedanya orang keluar rumah sakit dan keluar penjara? Loh, ini pertanyaan serius. Tahu bedanya tidak? Mana yang lebih diterima keluarga? Masih keluar rumah sakit. Keluar penjara pasti tidak, keluarga itu malu. Nah, hobi saya, maka itu Tuhan berkati saya bisa beli rumah di banyak tempat di beberapa kota di Indonesia ini. Karena saya membeli rumah untuk mereka. Saya menjadi rumah buat mereka. Maaf ya, saya cuma cerita saja. Sertifikat yang saya pegang, ya bukan saya, kami punya tim. Itu lebih dari 60 sertifikat, saudara. Di banyak tempat di Indonesia ini. Jadi saya melakukan firman ini dalam 2 arah. Satu, betul-betul rumah fisik. Kalau Tuhan suruh saya beli, saya akan beli. Rabu kemarin, ini kan hari Sabtu, Rabu kemarin, saya bertutup 1 rumah lagi. Kalau dia suruh, papa suruh, dia pasti sediakan uangnya dan saya melangkah. Untuk mereka itu. Ketika saya beli rumah di Gorontalo pertama kali, tahun 2001 yang lalu, saya pasti tempatkan dulu anak saya yang saya pilih untuk jadi mentor di situ. Justru orang pertama yang tinggal, justru yang lulusan penjara di rumah itu. Karena mereka nggak bisa berkata pulang, pasti keluarganya malu terima penjahat. Nah, itu yang saya buat. Akhirnya anak ini keluar dari penjara dan saya suruh tinggal di rumah saya di kota itu.
Berapa saat kemudian, gak sampai sebulan, mungkin gak sampai juga 2 minggu, dia masih belum tahu dia mau kerja apa. Saya pun tidak pernah memaksa dia. Saya mau biarkan dia istirahat dulu. Kemarin pagi ada satu anak yang sudah lulus dari penjara, 4 tahun dia kena, dan saya tahu kasusnya apa. Kenapa tadi pagi turun bandara terus ke ATM? Karena anak ini dari kakaknya saya dapat tahu, dia akan buka warung, ya, di kompleks Jakarta Kota Tua di depan Museum Fathahillah. Nah, saya tanya temannya lagi, kemarin di Jakarta saya ketemu temannya mau sama-sama buka warung. Betul. Nah, akhirnya tadi pagi waktu saya turun dari pesawat, tapi saya buka dan SMS masuk. Dia bilang, "Papa, ini rincian biayanya. Dan ini bagi 2 dengan teman saya." Saya langsung kirim uang itu. Begitu uang saya kirim, saya SMS dia, "Papa sudah kirim." Nah, saudara, dia SMS balik, dia menangis. Dia bilang, "Kenapa Papa bisa percaya saya? Saya baru 3 hari keluar penjara. Baru 3 hari sudah." Saya bilang, "Kalau Tuhan sudah mengampuni kamu, Papa punya hak apa menghakimi kamu lagi?" Dia balas lagi dengan satu kata yang singkat. Dia pintar bahasa Inggris. "You are the best father," katanya. Saya dunia cuma butuh itu, penerimaan saja, bukan yang lain. Ada seorang punya toko musik besar di Jakarta, ya, anak Tuhan ini. Tahu dia itu nelpon saya, dia bilang, "Koden, saya mau kasih alat musik lengkap dengan sound system. Mau baik kalau begitu. Mau dikirim ke mana?" Nah, langsung saya ingat anak ini yang lulusan penjara. Itu kira 2003 kalau tidak salah. Baik, terus saya telepon anak itu, namanya Yan. Dia bilang, "Yan, begini. Wah, baik Pak, saya akan tangani itu nanti." Nah, jadi saya memang gak paksa dia, karena kalau orang dari penjara itu pasti perlu waktu untuk adaptasi lagi, bukan? Kembali ke sosialisasi yang normal. Nah, saya beri dia kepercayaan. Saya suruh pegang alat itu. Ada pendeta yang kenal saya dan dia tahu kasus anak ini. Dia berkata, "Ini pendeta, Koden kok berani nyerahkan? Kalau dijual bagaimana?" Saya jawabnya gampang, "Ya beli lagi. Apanya susah? Kok repot-repot? Betul tidak? Ya sudah beli lagi toh." Kalau nggak begitu, pabriknya bangkrut dong. Dia kaget itu saya dapat jawab. Saya jawab seperti itu. Saudara, ternyata dia bisa bentuk grup musik lewat itu. Dan sampai hari ini, oh itu sudah ganti. Saya nggak tahu sudah ganti berapa kali itu alatnya, masih sudah rusak. Jadi semua acara di kota itu, baik dari pemerintah, dari Pemda, yang terakhir itu, baik dari gereja, yang terakhir itu Golkar. Jadi semua acara di kota itu pasti pakai sound system yang saya beli dan anak itu yang ngelola. Alat musiknya juga sampai hari ini. Nah, tahun 2008 yang lalu ada salah seorang anak saya yang hidupnya juga hancur, tapi Tuhan sudah pulihkan. Dia kerja di sebuah perusahaan Inggris, tapi punya cabang di Jakarta. Dia bilang, "Papa, saya disuruh ekspansi oleh pimpinan ke Papua. Ya kamu berangkat," saya bilang. Terus dia bilang, "Tunjuk 3 kota ini, kamu datang." Nah, di 3 kota itu saya ada rumah, datang saja nginep di situ. Nah, sampai di kota salah satu dari 3 itu anak ini ketemu dengan anak saya dari LP. Ternyata nyambung. 9 bulan kemudian, itu yang buat saya kaget. Perusahaan Inggris itu buka kantor cabang di kota itu. Dan anak saya itu yang jadi ketuanya, pemimpin sampai hari ini. Lalu dia merekrut anak-anak saya yang lain, saudara yang lain. Direkrut, dilatih. Wah, cepat sekali bertemunya. Bayangkan 2008, terus 2009 dibukakan kantor, 2010 dia rekrut itu, sepanjang 2010 itu peningkatannya luar biasa. Dan perusahaan itu selalu memberi hadiah dari semua mereka yang jadi agennya itu untuk bisa ke Eropa. 8 orang berangkat. Saya bangga sekali. Dan anak ini menjadi top leader istilahnya dalam bisnis itu. Berapa kali dia masuk koran, masuk majalah. Saudara, tiap kali dia sukses, dia cuma bilang begini kepada saya, "Untung Papa terima saya waktu itu. Kalau tidak, saya itu jadi apa?"
Waktu dia ketemu jodohnya, saya harus melamar. Dia dapat anak Toraja. Saya datang kepada calon mertuanya, saya bilang apa adanya. Bapak Ibu tahu nggak latar belakangnya? Saya harus meyakinkan mereka. Tahu. Jadi Bapak Ibu nggak keberatan menerima anak saya ini tidak. Waduh, luar biasa. Sekarang mereka sudah punya anak dua perempuan. Saya bisa cerita banyak, saudara, tentang orang-orang yang terbuang itu. Maka itu ini waktunya gereja jadi jawaban buat dunia ini. Lu nggak amin lagi? Saudara dengar atau tidak saya ngomong ini? Ya tanggapi, jangan diam saja. Filemon, ayo kita buka. Maaf, saya cuma ngomong saja, jangan tersinggung. Siapa di antara saudara dalam 3 tahun terakhir ini yang pernah dengar khotbah dari kitab Filemon? Ayo jawab. Saya berani meyakinkan, jarang sekali pendeta dan gereja khotbah kitab Filemon. Jarang sekali. Saya pernah ketemu dalam kelompok pendeta, saudara, ratusan. Saya bilang kepada mereka juga, maaf rekan-rekan pendeta, saya cuma tanya saja, siapa di antara saudara dalam waktu 2 tahun terakhir ini pernah khotbah sekali saja kitab Filemon? Ternyata ratusan pendeta itu nggak ada yang pernah khotbah kitab Filemon dalam 2 tahun terakhir itu. Kenapa kitab Filemon jarang dikhotbahkan? Jawabannya cuma satu. Kalau orang itu tidak punya hati ke penjara dan di penjara, maka gereja dan pendeta itu pasti tidak akan pernah bisa khotbah kitab Filemon. Saya tidak berkata begini, oh tapi pendeta saya sering pelayanan ke penjara. Beda. Pelayanan ke penjara dan punya hati di penjara itu beda. 12-13 Juli yang lalu, jadi baru 2 minggu yang lalu, bersama istri saya dan kami satu tim, 22 orang, masuk Steve ikut, Andi juga ikut, kami ke Nusa Kambangan. Nah saya ini kalau bulan Mei, Juni, Juli ke penjara-penjara manapun juga, beban itu berat. Sebab saya akan mengumpulkan dari semua nabi itu, siapa yang anaknya nggak punya biaya untuk sekolah, saya akan biayai. Kalau bapaknya salah, anaknya jangan diikutkan salah. Waktu di Nusa Kambangan, bagus. Salah satu petugasnya itu memberitahu saya, Pak, sekarang bapak nggak usah kasih uang lagi untuk mereka. Kenapa? Karena petugas itu tahu, tiap tahun saya pasti dapat nama-nama anak-anak yang bapaknya di penjara, saya harus biayai sekolah mereka. Mulai tahun ini ada, apa istilahnya? Saya lupa. Pokoknya gini, ada pelatih anak Tuhan dari gereja di Malang, datang melatih para nabi di Nusa Kambangan itu untuk buat hiasan dari kulit-kulit kerang dan kerang-kerang. Itu kan laut di situ. Jadi mereka diizinkan untuk cari. Akhirnya saya dibawa ke toko mereka. Wah, saya kaget. Bagus-bagus. Tempat tisu dari kerang, bigora, kaca, macam-macam, saudara. Begitu saya masuk ke ruangan itu, ini tim saya bawa masuk juga. Ini petugas bilang, untuk hari ini, karena Pak Daniel yang mimpin, dapat diskon 25%. Wah, saya langsung marah. Pak, jangan katakan itu. Saya bilang pada semua mereka yang ikut, jangan pakai diskon. Bahkan kalau perlu bayar lebih dari harga yang dipakai itu. Kaget petugas itu. Dan itu bukan cuma yang Kristen, yang Islam, yang Hindu, yang Buddha, bahkan yang dari luar negeri. Ada yang dari Nigeria, dari Kenya, dari Brasil yang ketangkap di situ. Dan itu penjaranya mainnya SMS. Itu artinya super maksimum security. Ketat sekali. Dan di situ semua terpidana mati. Kalau saya pernah dengar nama Gunawan Santoso yang bunuh mertuanya sendiri, berapa kali saya ketemu di situ. Aheng, pabrik sabu-sabu terbesar di dunia, ternyata itu orang Indonesia. Keren. Itu hebat sekali. Dihukum mati mereka. Dan orang-orang Nigeria, lihat mereka. Tapi mereka sejak ketemu Tuhan, hidup mereka itu berubah. Nah sudah, mereka beli semuanya, masih ada sisa. Roh Kudus gerakkan saya, kamu beli semua yang ada di sini.
Kaget petugasnya itu. Bilang, Pak, sekarang sisanya semua bungkus yang baik. Besok saya akan ambil lagi. Karena kan besok kami masih kembali. Nggak mungkin hari itu karena terlalu banyak. Saudara, itu mereka-mereka yang jualannya laku, senangnya luar biasa. Nah, saya nggak cuma membeli hari itu. Kebetulan anak saya yang lulusan fotografer itu ikut. Langsung ada ide di benak saya. Kalau papa sudah beli ini semua, sampai rumah nanti barang kamu foto yang bagus dan buatkan katalog. Dan saya minta kepada petugas itu, tolong, kan ada kodenya semua, sebut namanya dan hukumannya supaya dunia itu tahu. Dan anak saya dengan timnya akan masukkan itu lewat internet. Jadi cuma katalog yang kami akan buat, sekarang sedang dibuat katalog itu akan disebarkan. Wah, petugas itu senangnya luar biasa. Saya ngerti nggak hati itu. Jadi kalau saya ke penjara nggak cuma datang khotbah, tidak. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini yang nama saya tercatat di departemen kementerian, sekarang namanya Kementerian Kehakiman. Kenapa? Saya tadinya nggak tahu. Karena saya ini suka membebaskan bersyarat. Kalau saudara nggak pernah ke penjara, nggak ngerti kata PB. PB itu artinya pembebasan bersyarat. Nah, biasanya di Indonesia ada hukum, kalau seorang narapidana selama menjalani hukuman 2/3-nya dan kelakuannya baik, maka keluarga itu berhak untuk menebus, membebaskan bersyarat dengan menandatangani sebuah surat, dan orang ini wajib lapor. Tergantung kasusnya, bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali, tergantung. Nah, kalau sampai orang ini lari, maka yang jamin ini harus menggantikan. Nah, nggak ada yang berani, keluarga pun nggak ngurus. Selama saya hidup sampai hari ini, sekian banyak orang yang dapat PB saya bebaskan. Dan itu nggak cuma tanda tangan, harus bayar, sudah. Tergantung penjaranya di mana, karena uang makan mereka itu diperhitungkan dan dikurangi sekian %. Dan itu harus saya bayar semuanya. Jutaan kalau saya bebaskan orang itu. Bukan cuma uangnya, tapi tanda tangan saya itu. Nah, di Kementerian Kehakiman mereka itu heran. Kenapa pendeta ini kok bolak-balik menandatangani orang? Dan di beberapa LP yang ada di Indonesia ini, saya buat seperti itu. Karena konsep ini. Maka itu yang masih bebas-bebas belum ketangkap, jangan sombong. Loh, serius saya berkata. Maka itu narapidana itu sayang saya luar biasa. Karena saya punya hukum ini. Kalau malam ini Yesus datang, percayalah mereka yang di LP akan lebih cepat masuk surga dulu. Kita masih tunggu diadili dulu, saudara. Sebab mereka sudah diadili, kita belum. Awas. Loh, serius, jangan tertawa. Loh, kenapa? Dengarkan, ini konsep saya. Maka itu kalau saya bicara tentang penjara, orang itu akan heran. Kekristenan itu identik dengan penjara. Saya ulang ya, kekristenan itu identik dengan penjara. Maka itu waktu kita lihat ayat-ayat di Alkitab, kata penebusan, pengampunan, pembebasan, itu semuanya penjara. Dan saudara tahu istilah grasi itu dari Alkitab. Gracia, grace, pengampunan. Luar biasa bukan? Maka itu kalau gereja tidak punya hati di penjara, dia belum lengkap jadi Kristen. Nah, begini hukum surga. Saya nggak hafal KUHP, itu nggak hafal jaksa, hakim, dan polisi. Tapi saya hafal KUHS, kitab undang-undang hukum surga saya hafal. Kalau kitab undang-undang hukum pidana saya nggak hafal. KUHS, saudara tahu pasal perzinahan? Udah tahu nggak? KUHP pasal perzinahan, banyak pasal-pasalnya. Pelecehan, banyak juga pasalnya. Pelecehan, pegang ini atau peluk atau cium atau tidur, macam-macam hukumnya. Kalau KUHS cuma satu, siapa yang melihat orang lain lalu terangsang sudah berzina dengan dia di pikirannya. Jujur, ada nggak pernah berzina selama hidup? Walaupun saya pendeta juga, maka itu saya bilang, Tuhan, kalau ayat ini dipakai, lebih baik saya buta supaya aman ini. Ya, betul tidak ingat? Mereka sudah ketangkap, saudara belum. Enak saja. Pasal pembunuhan, kalau saudara lihat pasal pembunuhan, ya, macam-macam, pembunuhan berencana, pembunuhan tidak sengaja.
Itu pun masih dibagi belagi. Pembunuhan berencana, berapa lama, berapa orang, caranya bagaimana. Yang tidak sengaja juga, macam-macam. Saya nggak hafal semua terlalu banyak. Tapi KWS saya hafal. 1 Yohanes 3:15 berkata, barang siapa membenci saudaranya, maka dia seorang pembunuh manusia. Wih, keren hukum itu. Saya tanya, siapa berani angkat tangan? Saya minta jujur. Siapa selama hidup, walaupun ada yang masih muda-muda di sini, siapa yang selama hidup nggak pernah benci orang? Angkat tangan. Berarti pembunuh semua ini. Lo betul tidak? Pembunuh buat KUHS tidak harus menghilangkan nyawa orang. Benci itu membunuh. Maka itu sekarang betul tidak? Kalau Yesus malam ini datang, yang dipenjara lebih cepat masuk surga daripada kita, karena kita belum diadili. Maka itu jangan sombong, saudara. Betul, jangan sombong. Kita ini pejina, kita ini pembunuh. Mungkin ada yang bantah, saya itu nggak pernah benci badannya, cuma malas ketemu goblokmu sama itu. Enak saja ngomong. Terus serius, betul tidak? Nggak benci tapi malas ketemu. Ingat. Ayo jujur. Maka itu jangan sombong jadi Kristen, jangan sombong. Maka itu ketika pendeta-pendeta, sinode-sinode hanya ngurusi dosa yang kelihatan. Harusnya yang ngurus itu diperiksa KWS-nya itu. Ngerti nggak maksud saya ini? Maka itu Yesus berkata, engkau jangan menghakimi orang, jangan ngantelunjung untuk orang. Karena semua kita ini bersalah. Hanya orang beragama, orang yang paling munafik sedunia, termasuk agama Kristen. Filemon ini kitab yang sangat luar biasa, cuma 1 pasal, pendek. Justru surat Paulus yang terpendek adalah kitab Filemon, surat Filemon ini. Supaya saudara tahu mulai hari ini, kalau tidak ada seorang bernama Filemon di dunia, maka tidak ada kisah para rasul. Saudara begitu buka pasal 1 ayat 1 kisah para rasul. Lukas menulis, kepada sahabatku Filemon, surat ini aku tuliskan. Maka itu saya kagum, siapa orang ini? Sampai ditulisi kisah para rasul, kitab terhebat dalam perjanjian baru. Dan kisah para rasul 28 pasal itu adalah cetak biru atau blueprintnya gereja. Maka itu gereja sekarang amburadul karena mereka tidak membangun sesuai cetak birunya. Semurah-murahnya sebuah rumah yang dibangun harus sesuai gambar birunya, betul tidak? Blueprintnya itu. Kalau tidak, rusak rumah itu. Gereja rusak karena tidak melihat blueprintnya yang 28 pasal itu. Jadi Filemon ini orang hebat. Ayat 8 saya mulai baca dengan cepatnya karena waktu. Ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Jadi gini, Filemon ini orang kaya, pengusaha yang diberkati Tuhan, dan selama hidupnya dia itu donatur Injil terbesar dalam sejarah perjanjian baru. Jadi Paulus, Lukas, Matius, semua tim pelayanan penginjilan, donatur utamanya itu ternyata Filemon. Ini orang luar biasa. Dia orang kaya diberkati, tapi uangnya untuk Injil luar biasa. Nah, dia itu sangat dekat dengan para rasul, para penginjil. Sampai Paulus berkata, aku tahu, aku kalau minta apa aja pada kamu, Filemon, pasti engkau turuti. Tapi untuk kali ini aku tidak mau. Kamu harus mikir baik-baik, itu terjemahan bebasnya. 9. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, kata menjadi tua ini simpan lagi, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu apanya? Bayangkan, ini nabi, ini narapidana, jadi buah hati. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ingat, sudah tua. Jadi Filemon ini sering kunjungan besuk kepada Paulus. Dia mendonasikan uangnya untuk Injil, untuk hamba-hamba Tuhan itu. Paulus sudah tua. Onesimus, jadi gini kisahnya. Hari ini Onesimus bebas. Ternyata Onesimus ngambek, dia nggak mau pulang, mau tetap di penjara saja. Kan aneh.
Karena dia ketemu papanya di penjara, yaitu Paulus. Anak ini nggak punya papa. Nah ternyata ketemu Paulus, pasti jumpa Yesus, dia bertobat. Ternyata Onesimus ini mantan karyawannya Filemon. Sayang di tulisan surat ini nggak dijelaskan. Tapi saya tahu hati Paulus, dia nggak menunjukkan apa kesalahannya. Tapi kalau kita baca pelan-pelan dengan tahu, mungkin dia mencuri. Maka itu Filemon memasukkan dia ke penjara. Nah hari dia bebas, dia nggak mau pulang. Karena dia ketemu papanya, yaitu Paulus. Nah Paulus pun sebetulnya mau menahan dia, tapi dia nggak mau egois. Orang tua di penjara, bisa bayangkan kalau malam gini kedinginan, perlu air panas, atau capek, dia perlu yang mijit, misalnya begitu. Jadi buat Paulus pun, Onesimus ini baik, tapi dia nggak kejam, suruh keluar. Jadi sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin, nah inilah arti Injil itu. Sebab mungkin, karena itulah, karena kesalahan yang dia buat itu, dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba mantan karyawan, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Yahweh. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Substitusi, jadi hukum pengganti. Jadi Paulus meyakinkan Onesimus, jangan ragu-ragu terima dia walaupun dia mantan bajingan. Terima dia seperti kau terima aku. Jadi pasang badan Paulus itu. Nah karena ayat ini saudara, saya berani pasang badan untuk menandatangani surat-surat pembebasan bersyarat. Dan risikonya besar. Kalau mereka mangkir, saya akan masuk. Dan saya nggak takut, karena mereka nggak salah. Ayat 18. Dan kalau ia sudah merugikan engkau, nah dari sini kita melihat, mungkin dia mencuri, ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Tanggal 19 Juni itu hari Minggu, saya ada di Ternate bersama tim, maka saya kunjungan ke penjara. Di situ saya dapat 5 anak untuk saya biayai sekolahnya, karena bapak-bapaknya ada di penjara. Dan mereka sungguh-sungguh merasakan berkat Tuhan. Saya tidak tahu di hati dan pikiran saudara berkecamuk apa setelah mendengar firman ini. Saya harap cuma muncul satu saja, betapa kejam dan jahatnya gereja ketika hanya sibuk buat kebaktian hari Minggu saja. Untuk kebaktian hari Minggu, latihan musiknya berapa jam, latihan tamburinya berapa jam, rapat cetak wartanya berapa jam dalam seminggu. Menghabiskan waktu, tenaga, dana, dan semuanya hanya untuk 1 kali ibadah yang paling lama cuma 3 jam. Dan itu dilakukan tiap minggu, apa tidak bosan? Padahal di luar sana masih banyak orang yang perlu rumah itu. Ngerti maksud saya bicara ini? Jadi biarlah tema ini nggak cuma nempel, lalu nanti pulang selesai, dihapus lagi. Dan biar tema ini ada di hati kita. Jadilah rumah untuk mereka yang lelah di dunia ini. Sejahat apa orang itu, sebau apa orang itu, sekotor apa orang itu, baik secara fisik maupun secara mental, rohani. Terimalah mereka sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Maka kalau kita kerjakan ini, dunia akan terima Yesus semuanya. Saya ayat tambahnya tapi saya nggak baca, nanti baca Lukas 14 ayat 15 sampai 23. Bagaimana hati Yesus suruh gereja suruh keluar ke jalan, ke lorong-lorong, ke perempatan-perempatan. Lukas 14 15 sampai 23, catat saja. Lagi saya Lukas 14 ayat 15 sampai 23. Ini kita harus kerjakan. Jadi saya melakukan semua firman yang tertulis itu dan semua berkat yang Tuhan berikan. Dan sampai hari ini sungguh Tuhan bekerja luar biasa. Amin. Mau jadi rumah untuk mereka? Rumah hati dulu. Terima mereka seperti Yesus telah menerima kita. Dunia pasti sembuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebelum seorang manusia itu menjadi manusia dewasa yang utuh,
maka dia harus jadi apa dulu? Nah, itu yang saya maksud, anak-anak. Anak-anak adalah pribadi yang tidak pernah minta atau memilih, apalagi tidak mungkin ada anak-anak buat proposal pada orang tuanya, lahirkan saya dong, lahirkan saya. Oke? Nah, ini konsep penting. Ketika anak-anak itu tidak pernah